Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nanta Fitriani dengan NIM 86023769. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 1 dengan topik analisis kasus dan strategi pembelajaran di sekolah dasar. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan 4 kompetensi, yaitu tujuan pendidikan di SD, bakat sebagai potensi, pentingnya disiplin, dan motivasi intrinsik serta ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus, yaitu kasus Bella dan kasus Andi. Di sini Andi adalah siswa yang cenderung sangat cerdas. Ia cepat sekali menangkap pelajaran matematika dan sains. Namun ia sering tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Namun mudah bosan dan cenderung mengganggu teman yang belum selesai. Ia baru mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh jika dijanjikan hadiah, misalnya bintang emas atau permen atau stiker-stiker dari guru. Sedangkan Bella adalah siswa yang cenderung pendiam dan tertinggal dalam pelajaran membaca dan berhitung. Namun setiap kali ada tugas prakarya atau menggambar, hasilnya sangat luar biasa, detail dan kreatif. Bila Bella terlihat sangat menikmati pelajaran tersebut tanpa harus disuruh dan tanpa harus menunggu diberi hadiah oleh gurunya. Berdasarkan skenario di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu 1. Yaitu tujuan pendidikan. Jelaskan secara singkat apa tujuan fundamental pendidikan di SD. Kaitkan jawaban Anda dengan situasi di kelas. Mengapa perilaku Andi meskipun cerdas dan kondisi Bella meskipun tertinggal di akademik sama-sama menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan di SD secara utuh. Tujuan pendidikan SD. Tujuan fundamental pendidikan di SD adalah membentuk dasar kepribadian anak agar berkembang secara utuh, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendidikan di SD. Tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian agar anak siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dan kehidupan sosialnya. Kemudian soal yang kedua, yaitu bakat sebagai potensi. Jelaskan konsep bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan, yaitu bakat adalah potensi alami yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu, yang apabila dikembangkan melalui latihan dan pembinaan, dapat menghasilkan kemampuan yang menonjol. Bakat tidak selalu muncul dalam bentuk akademik, tetapi juga dalam bentuk bidang seni, olahraga, atau keterampilan lain. Dan guru juga perlu membekali dan memfasilitasi bakat sesuai agar berkembang seimbang dengan kemampuan akademiknya. Dan pada kasus ini si Bella menunjukkan bakat kuat, yaitu di bidang seni menggambar. Walaupun kemampuan akademiknya seperti membaca dan berhitung belum maksimal, tetapi bakat menggambarnya menampakkan potensi besar yang bisa dikembangkan menjadi keunggulan pribadi dan juga mendukung proses belajarnya di bidang lain. Kemudian sebagai guru, saya akan menjelaskan pada orang tua Bella bahwa pendidikan di SD tidak hanya menilai kecerdasan akademik, tetapi juga perkembangan potensi dan karakter anak. Saya akan menunjukkan hasil karya Bella yang detail dan kreatif sebagai bukti nyata bahwa Bella adalah bakatnya menggambar. Lalu menjelaskan bahwa bakat menggambar dapat membantu Bella memahami pelajaran dengan lebih mudah, misalnya saat belajar IPS atau bahasa Indonesia dengan metode visual atau yang lebih jelas dijelaskan, seperti komik contohnya. Dan saya juga akan mengajak orang tua Bella bekerja sama untuk mendukung Bella dengan memberi waktu dan fasilitas sederhana di rumah. Dengan begitu orang tua akan memahami bahwa bakat menggambar Bella bukan penghalang akademik, melainkan kekuatan yang bisa mendukung prestasinya nanti. Dan yang ketiga, yaitu contoh konkret saat pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan memberi tugas membuat komik pendek atau poster cerita rakyat. Dalam tugas ini Bella bisa menyalurkan bakat menggambarnya untuk menceritakan isi cerita melalui ilustrasi. Kemudian melalui kegiatan itu Bella belajar menyusun kalimat, memahami isi alur cerita sambil tetap menyalurkan minat dan bakatnya.
Disiplin sangat penting bagi perkembangan anak usia SD karena membentuk tanggung jawab, keteraturan, dan kemandirian dalam belajar. Disiplin bukan hanya soal patuh pada aturan tetapi juga proses pembentukan karakter dan kebiasaan belajar yang baik. Anak yang disiplin akan mampu mengatur waktu dan belajar dengan lebih fokus tanpa harus selalu diingatkan guru atau orang tuanya. Lebih cenderung mempunyai pikiran sendiri untuk belajar. Soal yang kedua yaitu mengapa perilaku Andi mengganggu teman tidak selesai tugas adalah masalah disiplin yang serius meskipun ia pintar. Apa dampak negatif panjangnya bagi Andi? Perilaku Andi seperti mengganggu teman dan tidak menyelesaikan tugas menunjukkan kurang kedisiplinan diri. Walaupun Andi tergolong anak yang pintar, tetapi sikap Andi bisa menjadi masalah besar karena dapat menghambat perkembangan sosial dan akademiknya si Andi. Dampak negatifnya adalah menurunnya prestasi akademik karena Andi tidak terbiasa menyelesaikan tugas dengan tuntas dan kehilangan kebiasaan belajar yang teratur. Yang kedua yaitu kurang tanggung jawab. Ia bisa tumbuh menjadi anak yang sulit menghargai aturan dan tidak peduli terhadap kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu sulit bekerja sama dengan orang lain karena kebiasaan mengganggu teman dapat membuatnya dijauhi dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat kepada temannya. Yang keempat yaitu rendahnya motivasi dan kedisiplinan diri yang bisa terbawa sampai ke jenjang sekolah berikutnya dan memengaruhi masa depannya. Masalah yang keempat adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bandingkan kedua siswa. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara motivasi intrinsik yang ditunjukkan Bella saat menggambar dan motivasi ekstrinsik yang diandalkan Andi. Jawabannya adalah jadi motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya Bella yang suka menggambar karena merasa senang dan tertarik dengan kegiatan itu. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri. Misalnya, Andi belajar karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Jadi, Bella belajar karena ingin, sedangkan Andi belajar karena ada maunya atau alasan luar. Ekstrinsik adalah Bella memiliki motivasi intrinsik, yaitu karena dorongan belajar yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia suka menggambar karena merasa senang dan tertarik dan menikmati prosesnya tanpa mengharapkan hadiah atau pujian. Semangatnya datang tapi rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi saat menggambar. Sementara Andi memiliki motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan belajar yang datang dari luar dirinya. Ia belajar atau berperilaku baik biasanya karena ingin mendapatkan pujian, nilai tinggi atau perhatian dari guru dan orang tuanya. Jika tidak didorong dari luar, motivasi belajarnya mudah menurun. Jadi perbedaan terletak pada sumber semangat belajarnya. 1. Bella termotivasi karena kesenangan dan minat pribadi dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan Andi termotivasi karena adanya hadiah, pujian atau tekanan dari luar. Kedua yaitu mengapa motivasi intrinsik lebih unggul untuk proses belajar jangka panjang. Motivasi intrinsik lebih unggul dalam proses belajar jangka panjang karena dorongan belajarnya berasal dari dalam diri siswa sendiri, bukan dari hadiah atau tekanan luar. Siswa dengan motivasi intrinsik akan belajar dengan rasa ingin tahu, senang, dan kesadaran pribadi sehingga semangatnya bertahan lama. Pada kasus ini, Bella belajar menggambar karena ia memang menyukainya. Rasa senang dan minat itu membuat terus berusaha meskipun tanpa pujian atau hadiah dari orang lain. Sebaliknya Andi belajar hanya jika ada dorongan dari luar atau ingin mendapat nilai dan perhatian dari guru. Hal ini membuat semangat belajarnya mudah hilang ketika tidak ada motivasi eksternal dari luar. Jadi motivasi intrinsik lebih unggul karena menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri, tahan lama dan berkelanjutan, sedangkan motivasi ekstrinsik cenderung sementara dan tergantung pada faktor luar.
Dan yang terakhir yaitu membuat rancangan strategi yang praktis untuk membuat Andi yang memiliki motivasi ekstrinsik menjadi lebih ke intrinsik, yaitu dengan cara 1. Membuat pelajaran menarik dan bermakna. Contohnya, guru mengajak Andi melakukan percobaan sains sederhana seperti membuat pelangi dari cahaya dan air. Kegiatan ini membuat Andi aktif, penasaran, dan senang belajar karena bisa melihat hasil dari percobaannya. Jadi dengan begitu, motivasinya muncul dari rasa ingin tahu, bukan karena ingin mendapat nilai tinggi dari gurunya atau mendapat pujian dari orang luar. Contoh strategi yang kedua yaitu memberi apresiasi pada usaha, bukan hasil. Contohnya saat Andi berusaha menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Guru berkata, "Ibu bangga, kamu sudah berusaha sendiri, Andi." Dengan begitu, Andi merasa dihargai atas usahanya, bukan hanya nilainya saja. Dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki potensi dan motivasi belajar yang berbeda. Guru perlu memahami perbedaan itu agar bisa membantu siswa berkembang sesuai kemampuannya. Dengan bimbingan yang tepat, Bella bisa terus mengembangkan bakatnya, sedangkan Andi bisa belajar menjadi lebih disiplin serta termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.